I'll send it. Good girl. Okay. Good. Halo semuanya para komadam dan hawa dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Sehat? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat fisik, mental, dan juga ekonomi. Baiklah, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang bertemakan tentang hacker dengan judul Open Windows yang dirilis tahun 2014 lalu. Di mana film ini diperankan oleh seorang wanita yang sering tampil di YouTube Biru, YouTube Orange, atau situs-situs lainnya. Yang saya rasa banyak dari kalian sudah mengenal wanita ini baik dari luar maupun dalam. Dan nona ini bernama Sasha Grey. Beruntunglah bagi kalian yang tidak kenal apalagi sampai menikmati karyanya. Baiklah, untuk mengurangi bacot, mari langsung saja kita ke ceritanya. Tapi sebelum itu, silahkan subrek dulu jika kalian menyukai channel ini. Karena sebentar lagi, saya akan mendownload kembali VPN yang sempat saya hapus. Film ini mengisahkan tentang seorang artis terkenal bernama Jill Goddard yang sedang naik pohon berkat film-film yang dibintanginya. Terlihat Jill sedang mengadakan konferensi pers bersama para pemain lainnya, yang mana konferensi pers itu ditayangkan secara live streaming. Tayangan ini berasal dari laptop seorang pria bernama Nick Chambers yang merupakan penggemar berat Jill. Bahkan Nick sendiri memiliki sebuah web di mana web tersebut berisikan foto, video, artikel yang berhubungan dengan kehidupan Jill. Nick juga pria beruntung yang berhasil memenangkan sebuah kontes blog di mana hadiahnya yaitu kencan dengan Jill Goddard. Dan sekarang Nick sudah berada di sebuah hotel menunggu konfirmasi dari pihak Jill untuk menjalani kencan tersebut. Actually, I just checked into the hotel a couple hours ago. Tak lama kemudian Nick mendapatkan sebuah email dari pihak manajemen Jill yang mana Nick diminta untuk membuat video perkenalan diri. Tak lama setelah video itu dikirim, Nick mendapatkan sebuah panggilan video dari seseorang yang mengaku manajemen Jill bernama Simon Carr. Simon mengatakan kepada Nick bahwasanya kontes yang dimenangkan Nick telah dibatalkan, yang artinya kesempatan Nick untuk bertemu dengan idolanya itu kandas begitu saja. What? No, I thought I was supposed to wait here. Nick, can you hear me? Yeah. Kemudian Simon memberikan Nick sebuah link di mana link tersebut merupakan akses ke kamera yang ada di acara tersebut, sehingga Nick dapat melihat dengan jelas belahan dada Jill yang sangat mulus. Saya juga udah pernah lihat, bahkan isi tempurungnya sama segitiga bermudanya udah lihat kok. Tak hanya itu saja, Simon meretas ponsel milik Jill sehingga Nick dapat melihat semua menu yang ada di ponselnya, mulai dari pesan, foto, kalender, kontak, dan kamera sekalipun. Alasan Simon memberikan semuanya kepada Nick karena dia juga kecewa Jill membatalkan kontes tersebut yang padahal bukan dia pemenangnya. She's the one who cancelled the dinner for no reason. She canceled the dinner? Yeah, a little while ago. Singkat cerita, setelah konferensi pers itu selesai, Jill akan bertemu dengan seorang agennya yang bernama Tony Hillman di sebuah hotel terdekat. Dan ternyata hotel tersebut adalah hotel yang sama dengan hotel tempat Nick menginap sekarang. Mengetahui itu, Simon mencoba untuk meretas sistem milik hotel dan memilihkan kamar untuk Tony sesuai yang dia inginkan dengan tujuan memberikan sedikit hiburan kepada Nick. Setelah kamarnya sudah didapatkan, Simon menyuruh Nick meletakkan kameranya di jendela dan mengarahkan ke jendela kamar Tony agar mereka dapat melihat apakah Jill dan Tony akan saling tindih satu sama lain. Turn off the lights or we're fucked. See you soon, Nick. Tak lama kemudian Simon pun memutus panggilan dengan alasan ada pekerjaan yang harus dia lakukan dan menyuruh Nick untuk menikmati siaran langsungnya. Namun setelah Simon pergi, Nick kembali mendapat panggilan video dari orang yang tak dikenal di mana mereka menyebut dirinya yaitu TryOps. Tujuan TryOps menghubungi Nick karena mereka mengira bahwa Nick adalah Nevada yang merupakan seorang hacker terkenal sekaligus idola mereka. Mendengar itu, Nick menegaskan bahwa dirinya adalah Nick Chambers, bukan Nevada yang mereka maksud. Sehingga TryOps itu menutup panggilan, tapi dia meninggalkan sebuah tombol di mana tombol itu dapat digunakan untuk menghubungi mereka.
Setibanya Jill di kamar itu, terlihat moodnya sedang tidak bagus dikarenakan Jill sedang ada masalah dengan pacarnya. Dan sepertinya Tony sangat menginginkan Jill putus dengan sang pacar agar dia dapat masuk menggantikan posisinya. Setelah memberikan sedikit pelukan untuk menenangkan Jill, Tony pun keluar untuk memesan makanan dan meninggalkan Jill sendirian. Namun Jill yang sudah tidak mood akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan hotel tersebut. Setelah Tony kembali ke kamarnya, tiba-tiba saja lampu kamar Nick hidup yang sudah dapat dipastikan itu adalah ulah Simon. Sehingga Tony yang melihat sebuah kamera di jendela Nick merasa curiga dan memutuskan untuk mengeceknya. Nick yang panik kemudian diberikan akses ke semua CCTV hotel oleh Simon, lalu menyuruh Nick menyembunyikan semua peralatannya ke bawah ranjang kecuali laptopnya. Simon yang sudah merencanakan semua ini kemudian meminta Nick untuk mengambil sebuah alat kejut listrik yang ada dalam lemari. Sehingga ketika Tony memasuki kamarnya, Nick dapat menyetrum Tony sebelum dia mengetahui identitas atau wajah Nick. Setelah memaksa Nick mengikat Tony, Simon pun menyuruhnya untuk segera meninggalkan hotel sambil membawa laptop agar Simon dapat membimbing Nick keluar tanpa dilihat seorang pun. Setibanya di tempat parkir, Simon meminta Nick untuk segera membawa mobilnya dan menempelkan sebuah kamera ke dashboard mobil tersebut. Nick yang masih penasaran dengan semua ini kemudian diancam oleh Simon di mana dia akan menyebarluaskan video ketika Nick menyetrum Tony dan menghapus semua konten yang ada dalam blognya. I gave you an arrow. Follow the arrow. Keep driving. I'll be right back. Tak lama kemudian Simon pun memutus sambungan dengan Nick, namun ia menyuruh Nick untuk tetap mengikuti arah sesuai yang diperintahkan. Setelah Simon pergi, Nick kembali mendapat video call dari TriOps yang masih mengira bahwa dia adalah Nevada yang mereka maksud. Untuk meyakinkan Nick, TriOps itu pun memperlihatkan identitas asli mereka dan meminta Nick memperlihatkan identitas aslinya karena dia yakin Nick adalah Nevada. That's not your face, it's makeup, right? What? Setibanya Nick di tempat tujuan yang diinginkan, Simon pun memberikan akses ke kamera komputer yang sedang digunakan oleh Jill. Dengan begitu, Nick juga dapat melihat apa saja aktivitas yang sedang dilakukan Jill di komputernya. Sekaligus, Simon memperlihatkan kameranya di mana dia terlihat sedang mengambil sebilah pisau dan mengancam Nick untuk segera mengirimkan sebuah file kepada Jill atau dia sendiri yang akan mengirimkannya. To drag that message for Jill to her computer. Hello? Cord, wait! No! Ya, sudah dapat dipastikan bahwa sekarang Simon sedang berada di apartemen Jill. Beruntung, Jill mendapat sebuah video call dari temannya sehingga Simon memutus sambungan dengan Nick sementara waktu. Mengetahui itu, Nick pun langsung menghubungi TriOps dan memintanya untuk masuk ke komputernya agar dapat melihat semua aktivitasnya. Setelah Jill selesai gibah, dengan cepat Simon pun kembali sambil memperlihatkan Jill yang sedang mengganti pakaian. Simon mengancam akan membunuh Jill jika saja Nick tidak mengirimkan file yang dia suruh kirim sebelumnya. Ternyata file itu merupakan akses ke sebuah kamera yang diletakkan di kamar hotel Nick sebelumnya tempat Tony diikat. Melihat Jill yang akan menghubungi seseorang atau polisi, Simon kembali menyuruh Nick mengirimkan pesan kepada Jill untuk segera meletakkan ponselnya. Dan disinilah scene yang saya rasa paling kalian tunggu karena secara tidak langsung di sini Simon menjadikan Nick sebagai kambing hitam untuk memuaskan nafsu birahinya. Di mana Nick disuruh meminta Jill melepaskan pakaiannya pelan demi pelan, namun Jill harus tetap tersenyum agar kesannya tidak ada pemaksaan. Ya Allah, dolar kuning lagi, dolar kuning lagi. You're heading. Oh yeah, very nice. That's what I'd go. Okay, Nick, where were we? Setelah Simon merasa puas dan mungkin saja dia sedang mencari tisu atau semacamnya, Simon pun memutus sambungan dengan Nick. Mengetahui itu, Nick menyuruh Jill untuk segera menutup auratnya, namun sayang tak lama kemudian Simon menyusup ke dalam kamar Jill lalu membawa Jill pergi dari apartemennya. Ya, mungkin saja Simon belum puas dengan apa yang baru saja dia saksikan. Setelah Simon pergi, tiba-tiba Nick mendapatkan akses ke semua kamera keamanan yang ada di apartemen milik Jill.
Dari kamera itu, terlihat polisi mendatangi kediaman Jill sekaligus kamera itu juga memperlihatkan Simon yang masih berada di sana. What the fuck? It's a trap. Shit. Where's her house? What's the address? How do Yap, ternyata itu adalah sebuah video dengan waktu tunda yang dikirimkan oleh Simon kepada Nick agar Nick beranggapan bahwa kedatangan polisi akan membuat Simon tertangkap. Nick pun langsung tancap gas untuk mengejar Simon, namun lagi-lagi dia mengalami kesulitan karena sinyal yang digunakan oleh Simon sama dengan sinyalnya. Alhasil, ketika polisi mendeteksi sinyal milik Simon, yang terdeteksi adalah sinyal Nick sehingga mereka beranggapan bahwa Nick adalah Simon. Stop! we lost him? We lost Cord? My website. Lalu Nick melihat bahwa blog pribadinya telah diretas oleh Simon, di mana ia membuat hitungan mundur untuk menyebarluaskan video ketika Jill sedang tanpa busana. Saat salah satu dari Triops itu menelusuri situs milik Simon, dia menemukan sebuah video yang memperlihatkan bagaimana canggihnya server yang digunakan oleh Simon. Seperti yang mereka ketahui bahwa server itu adalah milik Nevada, sehingga ketua Triops itu berpikir bahwa Simon adalah Nevada yang sesungguhnya. If you disconnect me, I'll tell the police about you. Oh, yes? It's hard drive! It's right here. Nick kembali meminta Triops untuk melacak keberadaan Simon melalui kamera pingpongnya. Alhasil, mereka menemukan bahwa kamera itu berada di bagasi mobil Simon bersamaan dengan Jill dalam keadaan terikat. Lalu, Nick mengirimkan perintah melalui ponsel Jill dan menyuruhnya untuk mengambil sebuah pisau dalam bagasi tersebut. Namun sayang, di saat yang bersamaan ternyata Simon juga telah menyadari bahwa Nick sedang berada di belakangnya. Shit! He saw me! Lagi-lagi Nick mengalami kesulitan karena ia harus menghindari kejaran dari para polisi yang berhasil menemukan keberadaannya. Sementara di sisi lain, Jill juga berhasil mendapatkan pisau dan melepas ikatan di tangannya. Setelah itu, Jill memutuskan keluar dari bagasi melalui bangku belakang dengan niat untuk menghabisi Simon. Mengetahui niat Jill, ketua Triops yang beranggapan bahwa Simon adalah Nevada langsung memperingatkannya. Sehingga Nick pun harus mengalami kecelakaan saat berusaha menghindari Jill yang dicampakkan oleh Simon. Ketika memperhatikan kembali video dari web milik Simon, Triops itu merasa ada sesuatu yang janggal dalam video tersebut karena Nevada bersembunyi saat mendengar suara mobil datang yang ternyata itu adalah Nevada yang asli. Jadi server canggih itu benar milik Nevada, namun siapa sangka Simon pun menembaknya untuk menguasai server tersebut. Dan Simon juga mengatakan bahwa ia akan menjadikan situs jillgoddardcard.com, yaitu situs web milik Nick, menjadi situs web paling terkenal. Dan inilah wajah asli Simon Nyet. Makin bingung kan? Ya, karena plot twist film ini sangat membingungkan, tapi sabar aja dulu karena sebenarnya Nevada tidak mati saat ditembak oleh Simon. Setelah mengetahui kebenarannya bahwa ternyata Simon bukanlah Nevada, Triops itu meminta maaf kepada Nick. I'm sorry. Setelah itu, Nick yang telah sadar akibat kecelakaan yang dialaminya kemudian dihampiri oleh Simon. Merasa semua rencananya sudah berhasil dengan sempurna, Simon pun melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan kepada Nevada, yaitu membunuh Nick. Kemudian Simon pun menyuruh semua pengunjung situs web Nick untuk segera meninggalkan situs itu dan berpindah ke sebuah situs yang ia berikan. Jika lebih dari setengah pengunjung web milik Nick berpindah ke situsnya, maka Jill akan selamat. Begitupun sebaliknya, jika kurang dari setengah, maka Jill akan tewas. Ya, ternyata itu hanyalah akal-akalan Simon saja untuk memanipulasi kematian Jill karena dia berniat menguasai Jill seutuhnya. Simon juga berencana untuk tinggal di tempat tersebut bersama Jill karena tempat itu adalah tempat di mana server milik Nevada berada. Lalu ketika Simon melepaskan ikatannya, Jill pun memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi melarikan diri. Namun sayangnya usaha Jill sia-sia karena lagi-lagi dia berhasil ditangkap oleh Simon. Tak lama kemudian saat Simon mengikat Jill, tiba-tiba dia dihubungi oleh seseorang yaitu Nevada yang asli.
Tentu saja hal itu membuat Simon sangat kebingungan karena sebelumnya dia telah membunuh Nevada. Ditambah lagi, Nevada mengatakan bahwasanya Nick juga masih hidup. Dengan cepat, Simon pun kembali keluar untuk memastikan apakah Nick benar-benar masih hidup atau dia telah ditipu. Don't worry, he isn't going anywhere. Ya, inilah plot twist dalam film ini. Dari awal Nick bukanlah Nick yang asli, melainkan Nevada yang sedang menyamar sebagai Nick untuk membalaskan dendam kepada Simon yang telah menguasai servernya. Jadi saat ditembak, Nevada mengenakan rompi anti peluru sehingga dia berhasil selamat. Dan setelah itu, Simon mengatakan bahwa dia akan menjadikan situs web Jill Goddard menjadi situs paling terkenal karena ia adalah penggemar beratnya. Tanpa ia sadari, Simon telah memberikan petunjuk kepada Nevada untuk merencanakan sesuatu dan membalaskan dendamnya. Lalu, Nevada menemukan bahwa Nick adalah pemilik situs yang disebutkan oleh Simon dan sudah pasti Nick akan menjadi korban. Maka dari itu, Nevada menyamar sebagai Nick dan secara tidak langsung dia juga telah menyelamatkan nyawa Nick. Selama ini, Nevada menyembunyikan Nick di bagasi mobilnya dalam keadaan tak sadarkan diri. Lalu untuk tryout sendiri, sebelumnya mereka sudah pernah menghubungi Nevada sesaat sebelum Nevada ditembak oleh Simon. Sehingga ketika mereka menghubungi Nevada kembali, mereka langsung terhubung dengan Nick atau Nevada yang menyamar. Karena jaringan yang digunakan merupakan jaringan yang sama, yaitu berasal dari server milik Nevada. Oke, saya harap kalian sudah mengerti. Setelah Nevada berhasil menyelamatkan Jill, mereka berdua pun masuk ke ruang bawah tanah, yaitu tempat di mana Nevada menyimpan servernya. Namun, karena tempat itu akan meledak sesuai waktu yang telah ditentukan, Jill dan Nevada pun berhasil selamat. Sementara Simon harus tewas oleh jebakannya sendiri. Untuk sementara waktu, mereka akan berada di tempat tersebut sampai keadaan di luar mulai membaik. Dan Nevada juga meminta maaf kepada Jill karena dia tidak menyangka bahwa Simon akan melakukan hal yang di luar dugaan. Mulai sekarang, Jill berniat untuk menghilang dari peredaran karena orang-orang juga mengira bahwa ia telah tewas atas insiden ledakan yang disebarkan oleh Simon. Sementara Nevada mulai melepaskan topengnya satu persatu, namun ia akan tetap menjadi sosok misterius karena wajah aslinya tidak diperlihatkan dan film pun tamat. Terima kasih buat kalian yang sudah bersedia menyaksikan video ini sampai akhir. Untuk itu saya, pria banyak kesibukan namun masih pengangguran, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.